gaji kita itu gaji sekitar 5 juta. Tapi kalau aku ditanya gaji, aku biasanya nggak mau jawab gaji. Kalau kamu tanya gaji kita biasa cuma 4 sampai 5 juta. Tapi kalau kamu tanya take home pay, iya itu. Jadi nggak mungkin kamu nyoblos Gitu, si A si B atau habis dia jadi, wah kamu langsung jadi berubah. dapat kerjaan, ya Iya, kan? iya, iya, Oh kamu saldomu bertambah, ya kan? Oh besok jalan dibangun, Langsung makmur. ya langsung makmur. Belum tentu. Sekarang itu yang milih itu yang aku agak heran itu milihnya berdasar nggak ngelihat siapa, berdasarkan FYP. Baru mau aku tanya, Mas. Ada itu. Udah nih. Oh udah mulai dari kamu Mas dari tadi Mas. kamu mulai gitu ya, aku nggak tahu. Nggak kelihatan, ntar nggak natural kita Mas. Soalnya ngobrol kita temanya. Jadi Iya. ngobrol. Oke, hari ini balik lagi kita di Ngobras. Kita hari ini kayaknya mau bahas-bahas ini deh. Aku mau belajar soal politik deh Mas kayaknya Mas. Wah boleh. Mau diedukasi aja. Soalnya kan kata KPU nih ya. Pemilih dari 2024 ini kebanyakan dari generasi muda kan. Betul. 56% sekian lah pokoknya. Lebih dari 113 juta itu pemilih generasi muda. Isinya gen milenial sama gen Z gitu. Jadi si alpha sebagian. nah, benar. Jadi mungkin teman-teman Sena ini dan aku terutama perlu tahu gitu loh, melek sedikit sama politik lah gitu. Mau berapa? Aku masuk Gen Z sih Mas. Aku juga Mas. Kita belajar dikit-dikit lah sama Mas Ginda. Mungkin Mas Ginda boleh ceritain background Mas Ginda sendiri gitu, apa? Kenapa kita mengajak Mas Ginda ke sini? Aku sih sekarang jadi anggota DPRD udah hampir 10 tahun. Berarti dari 2014 ya. Tapi sebenarnya basic bukan waktu kuliah, bukan mahasiswa yang ikut pergerakan sih. Jadi waktu demo 98 cuma ikut demonya. Tapi nggak tukang orasi, tukang demo. Cuma karena semua ikut demo ya kita ikut demo. Jangan mau Ya kalau anak muda itu ada pakai lempar-lempar ya kita ikut. Kenapa enggak? Iya. Cuman yang bikin aku tertarik politik adalah karena waktu aku di kampus aku memang banyak di UKM ya, bidang musik. Dan di tahun-tahun itu di kampusku itu salah satu kampus di kota Solo yang boleh bawa iklan rokok waktu itu. Iklan rokok. Sehingga banyak event yang dibikin di kampusku. Di situ aku jadi belajar jadi IO. Nah setelah aku lulus keterusan kita di dunia IO lah, bikin event termasuk bikin event musik. Nah di situ ketahuan kalau waktu itu pajak hiburan itu sekitar 25%. Waktu itu. Aku bilang kok tinggi sekali. Terus aku bandingin, kita bandingin sama kota lain, Jogja itu 15, Jakarta itu 10%. Wah, naik di sana dong. Tapi kalau kita mau tetap eksis di Solo gimana? Ternyata kita harus mengubah perda. Satu-satunya jalan untuk mengubah perda itu ada dua. Jadi wali kota atau jadi anggota dewan. Kayaknya yang memungkinkan sementara ini jadi anggota dewan dulu deh. Ya udah, aku coba tahun 2014, aku daftar, dapat izin dari presiden menjadi salah satu caleg dan jadi. Dan ketika kita bahas perda tentang pajak, kita minta diturunkan. Itu pun masih perdebatan kok. Namanya, Ginda, kenapa malah pajaknya diturunin? Pemerintah kota itu kan butuh pemasukan. Iya. Aku bilang, mending daripada pajaknya tinggi tapi yang mau bikin event sedikit, mending pajaknya kecilin sama dengan kota lain, kompetisinya sehat tapi banyak eventnya. Iya. Dan sekarang udah kelihatan Solo jadi salah satu kota yang cukup padat untuk sekarang. Ya. Tiap malam minggu ada aja kan. Udah sekarang sampai sekarang. Itu sih backgroundku. Berarti Mas Ginda tuh sampai sekarang masih seneng musik? Sering nonton ini juga? Konser-konser juga? Nonton. Sekarang sih musik sih jarang ya, karena sibuk jadi panpel bola. Oh iya, sekarang salah satu kesibukannya itu ya Pak? Iya. Panpel Persis ya? Panitia bola. Di mana? Setiap pertandingan di mana Mas? Kalau yang main Persis Liga 1, saya ketua panpel. Terus ada satu klub Liga 2 juga saya ketua panpel. Terus ada Timnas, ketika Timnas itu? Timnas kalau mainnya di Solo kita diajak, bahkan saya termasuk salah satu panitia AFC sama Piala Dunia.
Jadi selain jadi anggota dewan, jadi Panpel. bergerak di Ya, siapa tahu nanti kalau udah nggak jadi dewan mau ngapain. Tapi 2024 ini setelah 10 tahun jadi anggota dewan, di 2024 ini Nggak maju. nggak maju. Nggak Kenapa? maju. Bukan nggak maju sih. Sebenarnya maju mendaftar, tapi nggak tahu ya. Partai yang punya kebijakan kan, partai ternyata tidak memberi saya nomor lah. Jadi nggak boleh maju lah intinya. Jadi kalau ditanya, kok nggak maju? Maju. Cuman nggak dapat nomor. Nah karena nggak dapat nomor, ya udah kita istirahat. Ya kita selesaikan lah. Amanah ini kalau nggak salah masih sampai Agustus kok. Agustus. Kalangan tahun ya. Iya. Setelah 10 tahun jadi anggota dewan itu sebenarnya kita kan mengedukasi gitu ya. Ya. Banyak Iya. teman-teman yang nggak tahu kita milih caleg itu sebenarnya buat apa sih? Caleg itu nanti tugasnya apa kalau sudah jadi gitu? Banyak sih. Jadi simple ya. Ya ini yang harus dipahami ya. Banyak anak-anak muda itu yang khususnya yang mahasiswa yang suka demo misalnya. Saya juga agak bingung karena mereka selalu demo terkait isu-isu nasional. Demonya ke kita, oke lah itu masalah mau menyampaikan aspirasi Ke gedung sah-sah aja. Cuman akan lebih nendang kalau aspirasi yang mau disampaikan yang bisa kita langsung eksekusi. Oke. Misal demo nih BBM naik atau demo apa ya undang-undang cipta kerja. Ya kita hanya bisa ikut menyampaikan. Tapi kalau kalian mau demo tentang intoleransi di Kota Solo, mau demo tentang sulitnya bikin event di Kota Solo misalnya, kita bisa eksekusi. Nah, saya mau menyampaikan silakan berpartisipasi secara aktif. Karena kalian mau demo sekencang apapun, kalau yang anggota dewannya nggak mau mendengarkan dan nggak mau mengeksekusi, ya sama aja. Makanya lebih baik berada di dalam. Makanya saya bilang, kalau yang dulu-dulu, khususnya sebelum tahun 2000 ya, nyoblos siapa aja kita mungkin udah tahu siapa presidennya. Tapi kalau sekarang, siapapun bisa jadi presiden, siapapun bisa jadi wali kota, siapapun bisa jadi anggota dewan. 2024 banyak sekali caleg-caleg yang kalau kita lihat backgroundnya belum tentu ada politiknya. Basicnya mungkin pengusaha, basicnya mungkin artis, basicnya mungkin olahragawan. Dan ketika mereka nanti jadi anggota dewan, ya kita tuntut mereka untuk kalian mau ngapain sih? Seterbuka apa dulu? Yang penting terbuka dulu deh. Jangan cuma mau jadi dewan, cuma mau jalan-jalan aja. Ya toh, jangan-jangan cuma pengen jadi yang terhormat. Iya. Dapat privilege ya toh. Berarti sebenarnya tugas utamanya itu Mas dewan itu. Kita fungsi cuma 3 ya, cuma bikin peraturan, terus kita ikut membahas anggaran dan mematangkan penganggarannya, kemudian mengawasi. Jadi peraturan yang kita buat setiap tahun ada sekitar 12 sampai 18 perda yang kita buat. Kemudian anggaran kita akan ngecek. Ini contoh misalnya anggaran pendidikan. Amanat undang-undang adalah 20% anggaran pendidikan itu 20%. Jadi kalau anggaran Kota Solo itu sekitar 2 triliun, maka anggaran pendidikannya 400 miliar. Ya kita lihat 400 miliar itu sama dinas pendidikan mau dipakai apa sih uangnya? Oh, bangun sekolah, ya kita cek aja. Sekolahnya memang harus dibangun kan? Atau kita cek aja, gurunya sudah cukup belum kompetensinya. Siapa tahu harus kita upgrade karena kemajuan teknologi. Ya tugas kita di situ. Sedetail itu sebenarnya. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman caleg, tahu dulu loh ya peraturan apa saja yang pernah dibuat di Kota Solo. Kemudian nanti kalau jadi mau bikin peraturan seperti apa. Yang kedua, tahu berapa anggarannya. Jangan cuma asal Jeplah. Iya kan sekarang kalau lihat baliho-baliho kan caleg nanti kuliah gratis apa gitu ya. Iya, memungkinkan enggak? Ya, negara itu atau kalau kita bilang Kota Solo ini bisa dibangun kalau ada uangnya. Mau bikin kegiatan apapun kan pakai uang. Punya anggaran. Nah, kalau anggarannya enggak ada, gimana mau dibangun? Jadi tugasnya membuat anggaran, terus mengawasi. 3 itu ya, mengawasi aja sebenarnya. Basic tuh. Basicnya itu untuk menjadi caleg. Tapi seberapa menariknya sih Mas? Maksudnya
kan peluangnya untuk masuk legislatif kan misal kota ini yang diterima berapa Mas? Maksudnya yang jadi itu Solo 45. Terus calegnya kan kalau lihat baliho kan banyak banget ya Mas. Kita 400-an. Itu yang nyalon Mas. Yang nyalon. 400. Peluangnya cuma 1%. Ya dikit lah peluang. 1% ya? 10%. 10%. Peluangnya dikit sih. Itu juga tergantung partainya. Kalau di Solo ya partaiku termasuk partai yang cukup dominan. Betul. Ya toh. Jadi cari suara lebih mudah mungkin. Beda dengan partai-partai kecil atau partai baru, lebih sulit lagi. Yang sulit itu kan cuma cari suaranya. Kalau udah jadi mah gampang-gampang aja. Iya. Tapi kenapa Mas? Kenapa banyak yang pengen Mas? Saya juga nggak ngerti ya. Emang dan gajinya kah? Oh, naik gaji gede lah. Kalau jadi ada yang membedakan ya, Bro. Antara jadi caleg sama udah jadi dewan, itu sesuatu yang menurut saya totali berbeda. Yeah. Kalau mau jadi caleg, syaratnya cuma 2. Punya suara atau punya masa. Punya suara, punya masa. Ya, punya masa atau punya suara. Ya, kalau masa kalau nggak punya itu, punya modal terpaksa. Kan syaratnya cuma punya yang nyoblos. Yeah. Supaya pada nyoblos kan kamu harus punya masa dan suara. Yeah. Tapi kalau nggak punya ya harus punya uang. Buat nyari masa dan suara itu. Nyari masa. Ya beda misalnya kalau kita punya komunitas ya, pengusaha mungkin punya komunitas, supporter mungkin punya komunitas, artis mungkin punya komunitas, ustadz mungkin punya jamaah misalnya, dan ketika mereka tertarik lah. Nggak perlu kompetensi kalau mau jadi caleg, nggak perlu pinter, karena mereka nggak tahu. Yang penting jangan dapetin. Iya, yang penting dapat suara dan masa itu. Setuju banget itu aku. Soalnya temanku ada Mas di kampung aku Kalimantan kan. Temanku baru lulus kuliah seumuran sama aku nih, 25-an gitu lah. Langsung nyalek. Iya. Padahal aku tahu orangnya kayak apa gitu. Banyak. Aku bilang apa enggak? Ilmunya belum kepake. Yang kepake itu cuma cari suara. Makanya banyak caleg-caleg pasang gampang, banyak caleg-caleg door to door, banyak caleg-caleg datang ke kumpulan ibu-ibu PKK. Dan mereka nggak tahu. Nah, anak-anak muda, saya bilang, anak-anak muda ini kan udah gaul, udah punya teknologi. Sebenarnya kan udah bisa ngulik. Ini caleg ini sebenarnya kayak apa sih? Kalau aku pasti bilang, caleg syarat nomor 1 itu adalah punya sosmed. Punya sosmed. Untuk sekarang ya Mas ya? Untuk sekarang. Mau seusia berapapun harus punya sosmed. Paling bagus tuh Twitter lah mungkin. Ya, tapi walaupun kita tahu yang lagi ngetren TikTok, IG, FB mungkin masih ada lah sebagian generasi yang lama itu. Tapi yang paling bagus tuh yang kayak tweet. Kenapa? Karena bisa mention. Benar. Bisa DM. Iya. Nah, kalau IG ditutup percuma. Itu menurut saya salah satu cara untuk mereka bisa berinteraksi. Kemudian dari postingan-postingan akan kelihatan mereka ini kayaknya mampu nggak sih jadi anggota dewan secara kompetensi. Karena kalau udah jadi dewan, yang dibutuhkan cuman kompetensi dan integritas. Kalau sudah jadi? Oh sudah jadi loh. Nggak apa? Karena kalau sudah jadi dewan itu pertama nggak ada absen. Iya. Mau masuk mau enggak gaji utuh. Bebas, nggak ada cuti-cutian? Nggak ada. Bebas, mau masuk mau enggak bebas. Ya. Kebebasan itu diberikan karena kita wakil rakyat sebenarnya. Jadi misalnya kita nggak ngantor ya logikanya mereka pada turun. Kalau ke kantor mungkin karena ada rapat, mungkin ada pembahasan, makanya nggak ada absen khusus. Berarti agenda harian tuh dibikin sendiri Mas? Ya bebas, kecuali ada undangan dari komisi, undangan dari ketua pimpinan, undangan dari panitia khusus. Kita mau rapat nih, ya baru kita datang. Kalau nggak masuk pun nggak apa-apa. Saya tipikalnya hampir tiap hari masuk sih kalau nggak ada kegiatan. Itu pun juga ngapa-ngapain kok. Di kantor? Ya di kantor nunggu siapa tahu ada yang datang, siapa tahu ada teleponannya. Nanti kalau ada apa-apa ya kita main telepon dulu. Oh ini saya mau ngurus ini kok nggak bisa. Saya cek dulu ke dinasnya, saya telepon dulu. Jadi di kantor ini kayak public space aja kalau anak-anak muda. Nongkrong sambil duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Siapa tahu dapat masukan, informasi baru. Ya kalau aku nongkrongnya di kantor itu. Udah. Gaji wis enak banget.
Mungkin itu ya yang bikin ya. Iya. Boleh spill nggak, Mas? Kalau boleh sih. Enggak, gaji kita itu gaji sekitar 5 juta. Tapi kalau aku ditanya gaji, aku biasanya nggak mau jawab gaji. Kalau kamu tanya gaji kita biasa cuma 4 sampai 5 juta. Tapi kalau kamu tanya take home pay, iya itu. Apa itu take home pay itu semua yang kita dapatkan, semua tunjangan, rumah, transportasi segalanya sekitar tahun ini 42 juta per bulan. Semua, belum potong pajak ya. Belum potong pajak, belum kalau masing-masing partai ngasih minta iuran ya, minta potongan. Karena masalah beda-beda peraturan ya. Beda-beda partai beda iuran. Oh gitu ya, partai gitu ya Mas? Iya. Aku udah tahu. Masing-masing partainya kan ya berarti. Ya sebenarnya bahasanya bukan iuran ya. Bahasa yang paling tepat itu kan gotong royong untuk membangun partainya. Karena yang namanya partai gimana mau rapat, gimana mau diskusi, itu juga butuh biaya, walaupun hanya sebatas kopi teh misalnya. Nah sekarang masing-masing anggota dewan hampir di semua partai kok, mereka itu bergotong royong untuk tetap partai ini bisa berjalan. Kayak manajemen ya? Oh iya loh, lama-lama gitu loh Mas kan? Iya. Ada potongan kan ya? Iya, lama-lama kan tetap ya. Iya. Kayak industri kan, kalau waktu kecil-kecilan semua masih apa adanya, itu sudah mulai bagus, pembukuannya harus bagus. Begitu udah bagus semua, berani franchise. Itu sama. Partai semakin maju, semakin besar, pasti sudah mulai tertata semua. Itu dibayar semua anggota apa yang udah jadi aja tuh? Ya yang udah jadi lah paling tidak. Paling tidak udah jadi. Gitu. Kalau dari pengalaman kan sekarang kan musim kampanye ya, Mas. Kampanye ya, dan ya dari pengalaman Mas Ginda kampanye dulu, kira-kira itu apa sih namanya, uang yang dikeluarkan untuk kampanye itu kan tetap kita mengeluarkan uang ya. Iya. Itu cocok enggak sih gitu? Kalau dibilang cocok enggak sih tergantung ya. Jadi gini, kalau saya lebih melihat waktu dulu kampanye, uang yang saya keluarkan itu lebih saya anggap sebagai saya ngamal aja. Saya punya mertua yang almarhum yang dulunya suka beramal. Tapi ketika saya nyalek, saya bilang sama istri saya, kalau bapak dulu sukanya ngamal, sekarang uang amalku tak pakai buat kampanye dulu. Dengan harapan nanti kalau udah jadi, ya benar-benar buat masyarakat dan seterbuka mungkin. Nah, kalau cucu nggak cucu ya tinggal dihitung kok. 40-an juta kok, kalikan aja 5 tahun, ya, 12 bulan kali 5 kamu dapat berapa? Sekarang biaya kampanyenya berapa? Biaya kampanye itu bisa dibilang besar, bisa dibilang tinggi. Tergantung. Ya, pertama pasti bikin baliho, yaitu spanduk segala macamnya. Kedua mungkin bikin kaos. Udah hitung berapa? Ketiga, setiap kita pertemuan di masing-masing warga, kemungkinan ada biaya keluar. Yang pertama biaya konsumsi. Yang kedua biaya kalau mereka minta dibantu. Nggak minta dibayar, minta dibantu. Jadi misalnya, Pak Ginda kita butuh ini TV dong buat pos ronda. Iya. Ya kita mau ngasih nggak? Kalau nggak ngasih, wah Pak Ginda pelit ini belum jadi anggota dewan. Salah. Iya. Nah, itu saya lakukan banyak hal seperti yang saya lakukan di 2014. Tapi di 2019 saya pendekatannya lebih kepada anak-anak muda. Karena anak muda nggak tanya biaya kok. Ya, paling pulsa mungkin ya. Kuota. Tapi nggak, aku lebih banyak terjun ke segmennya ke anak-anak muda. Tapi faktanya jumlah suara saya turun di 2019. Kenapa Mas? Karena anak-anak muda itu diajak ngobrol bisa, nyoblos belum tentu mau. Setuju. Berdiskusi bisa. Setuju aku. Gitu. Tapi kalau kita nyoblos buat apa Pak? Iya. Nggak ngefek, bla bla bla. Tapi kalau pilih nggak nyoblos itu ya belum tahu kan. Ya kita datang ke coffee shop, kita datang ke anak-anak mana, kita ketemu di pertemuan anak muda lagi kumpul-kumpul, kita datang ngobrol asik gitu loh.
Tapi begitu kita udah ngomong politik, nggak menarik Pak. Shit. Gitu. Apalagi 2019 ya loh. Wah, cepong kampret. Iya. Ya kalian kan yang ribut cepong kampret ya saya datang kan sebagai caleg tingkat kota. Jangan salah milih besok kan gitu. Tapi kalau yang ibu-ibu, bapak-bapak itu kan simpel aja. Ya Pak kita bisa bantu nggak? Besok bisa nggak nanti di aspal misalnya. Ya kalau jadi saya bantu untuk saya perjuangkan untuk bisa di aspal. Kalau gitu siapin TV dulu lah Pak buat posko ini sepi. Oke. DP dulu. Ya udah kita bantu. Itu kosnya banyak. Iya. Tapi kos saya sih nggak terlalu banyak ya. Mungkin ada sekitar 200 juta mungkin. 200 juta. Sekelas Solo ini. Ya. Kalau yang lainnya udah di atas 500 katanya. Ada yang pernah nge-spill juga kan segitu Mas. Iya. Terus kalau kita sebagai pemilih gimana sih Mas tahu caranya memilih ya, maksudnya caleg yang benar-benar dia maju itu pengen mengabdi, pengen menyalurkan aspirasi atau caleg yang maju ya pengen duitnya memperkaya diri lah atau Ya, kan sekarang bagus-bagus semua lah ya kalau masa kampanye. Enggak, yang pertama kita harus tahu dulu ya. Menurut saya ini yang kurang di Indonesia ya. Nggak ada pendidikan politik. Gitu. Ketika tidak ada pendidikan politik yang maksimal, tidak ada kesadaran untuk berpolitik. Orang lihatnya udah politik itu udah kotor. Tidur kalau di rapat, cuma jalan-jalan. Yang kelihatan cuma itu. Bayangin aja sekarang anak SMA kelas 3. Suruh nyoblos besok. Anak-anak kuliah itu mungkin secara kemampuan mereka bisa bertanya, googling atau apalah. Anak-anak SMA kelas 3 SMA mau persiapan ujian tapi suruh nyoblos. Siapa sih yang akan dicoblos? Bingung kan? Paling-paling kan tanya bapak ibunya. Karena dia nggak punya waktu untuk googling, mau udah sibuk ngurus persiapan ujian. Ngapain aku mikir? Nah, makanya saya bilang kalau pendidikan politik ini kurang, ya kita akan kesulitan memilih. Nah, DPR RI nggak mungkin kenal. DPRD provinsi, caleg-caleg DPR kemungkinan juga nggak kenal. Tapi kalau tingkat kota, saya selalu bilang, tingkat kota itu saya bisa jamin beberapa caleg itu pasti tinggal di wilayahmu kok. Nah dari wilayah itu kamu sudah mulai bertanya, temanku tuh nyalek, tetanggaku tuh nyalek. Kita kan tinggal tanya, gimana sih orangnya? Diajak ngomong enak apa enggak? Diajak diskusi pernah apa enggak? Ada gitu kan kelihatan. Nah harapannya sama, kayak milih kayak mau nyari pacar. Itu kan nggak cuma lihat yang cantik. Iya. Wah ini kayaknya cantik. Begitu cantik kan kita coba deketin. Begitu kita coba deketin, bisa aja kita nganggap mereka nggak cantik lagi karena wah diajak diskusi nggak bisa, diajak ngomong nggak nyambung. Nah itu yang mestinya harusnya dilakukan. Dan saya udah bilang kalau kalian tahun 2024 nggak nyoblos, maka yang salah sebenarnya kalian. Karena posisi kalian di mayoritas 56. Iya 56. Kalau 56% itu nyoblos semua dengan betul-betul kritis memilih dengan betul, nggak hanya ngelihat gambar yang dipasang maka akan terpilih anggota dewan yang benar-benar bagus logikanya. Memilih aspirasi gitu ya. Dan yang perlu diingat, pemilu itu nyoblos itu belum pasti kalian nggak dapat feedback secara langsung. Jadi nggak mungkin kamu nyoblos gitu, si A si B atau habis dia jadi wah kamu langsung jadi dapat kerjaan oh kamu saldomu bertambah besok jalan dibangun langsung makmur langsung makmur. Belum tentu. Sama kalau sebuah pengusaha itu bayar pajak, ketika dia bayar pajak kan dia nggak tahu uangnya dipakai buat apa. Tapi dia hanya berharap uangnya dipakai buat pembangunan ya. Nah, udah sama. Tapi milihlah paling nggak yang benar, mudah-mudahan yang paling tepat lah gitu. Aku ngalamin sih Mas itu Mas. Kalau maksudnya ini kan baru 2 kali nih kalau pemilu ya. Baru milih kedua ini. Dulu aku ya kayak gitu Mas. Milih gara-gara nggak tahu mau milih apa. Nah, sama kayak skeptis aja gitu loh Mas. Tapi akhirnya milih? Enggak. Aku milih, udah masuk usia. Cuman aku nggak mau milih karena ya buat apa kayak gitu.
Dan banyak yang kayak gitu ya Mas. Sekarang itu yang milih itu yang aku agak heran itu milihnya nggak lihat siapa, berdasarkan FYP. Baru mau aku tanya tuh Mas. Ada itu. Ya itu berapa kali aku kalau keluar kota aku tanya. Sukanya siapa nih presidennya misalnya ya? Dia bilang yang pertama. Kok bisa aku gitu? Lewat FYP ku terus kok. Oke, bagus. Masalahnya FYP tiap orang ini beda-beda. Gitu ya. Tapi kan, wah, kita pemilu kalah sama algoritma TikTok. Lama-lama. Ini kita harus waspadai. Dan itu hanya bisa terjadi kalau pendidikan politiknya bagus. Nah ini yang aku lakuin. Semua mau tanya tentang gaji, saya kasih. Semua mau bilang enak. Jadi anggota dewan enak nggak Mas Gida? Nggak enak saya bilang gitu. Wah, masa nggak enak? Enggak enak, enak sekali. Sekali. Ngomong datang bebas, gaji utuh. Kantor dibayar. Ngomong apapun nggak bisa dituntut. Iya. Jangan salah. Punya ini ya kekebalan dia. Punya imunitas. Privilege itu. Iya, kita bebas ngomong sepanjang kaitannya dengan pekerjaan ya. Misalnya, wah ada yang usaha ini pasti korupsi. Saya nggak terima, saya tuntut Pak Gida nggak bisa. Iya. Anggota dewan bebas ngomong. Iya. Kalau nggak korupsi ya buktiin. Nyatanya jelek, itu tidak gitu. Imunitas. Pergi nanti jalan-jalan kunjungan, dapat uang lagi. Jalan-jalan dapat duit dapat. Ya kan jalan-jalan lah. Kerja ya toh. Kunjungan kerja. Kunjungan kalau malam udah nggak ada kerjaan, ya jalan-jalan. Di luar jam kerja. Iya. Oh nyalek tuh dari 2009. 2029. Bareng sama Mas Ginda nanti. Enggak maju kok. Oh enggak, kan 2009. Kan 2009. Kayaknya belum tentu juga sih. Apa mau maju wali kota nih? Capek juga ya jadi anggota dewan itu ketika punya teman-teman belum punya program yang sama. Aku bilang anggota dewan teman-temanku itu masih banyak yang belum satu frekuensi dengan aku. Cara berpikirnya ya, masalah beda pandangan, beda enggak harus A, itu kamu B. Oke. Cuman kalau kamu aja nggak paham cara berpikirnya anak muda misalnya berpikir itu ya kita debat terus. Itu sama zaman dulu kalau kuliah anak-anak yang suka naik gunung bilang asik ya, kita nggak suka naik gunung ya mau kamu bilang sampai kapan pun ya kita asik. Benar. Tapi itu yang terjadi, ada beberapa topik yang bersama anggota dewan aja nggak gitu gitu beda gitu. Ini pernah kejadian kalau aku boleh cerita, pernah kejadian waktu anakku sekolah. Keterima di sekolah karena sudah ada peraturan zonasi. Anakku terpaksa nggak bisa memilih sekolah favoritnya. Karena zonasi kan. Terpaksa masuk sekolah zonasi. Ketika masuk kelas 1, naik kelas 2, sekolahnya dibangun. Mau dipindah. Ketika mau dipindah, saya kan keberatan. Saya bilang, ini kan dulu masuknya jalur zonasi. Biar sekolahnya dekat. Nah sekarang sekolah yang baru kok tambah jauh. Nah buat apa saya masuk ke situ? Iya. Nggak enak dong ini saya bilang gitu. Pokoknya saya dimarahin sama teman dewan, ditanyain, Jin kamu kan bukan komisi pendidikan, kok ngomong tentang zonasi? Saya kan ngomong bukan sebagai dewan sebenarnya. Seorang tua. Repot ya. Contoh simpel ya. Mereka melihatnya ini dewan dan kan ada. Dan saya selalu bilang, Mas Gida saya boleh juga tentang di luar komisinya. Mas Gida, apapun yang kamu mau curhat, boleh menurut saya ngomong ke saya. Tapi kalau nanti sudah terlalu teknis dan tidak berhubungan dengan komisi saya, maka baru saya akan ngomong ke teman-teman komisi yang punya lebih tahu tentang kebijakan itu. Berarti di dewan itu pun juga dibagi-bagi komisi-komisi gitu ya Mas? Iya, kita punya 4 komisi ya. Ada komisi 1 yang lebih banyak ngurusin pemerintahan, komisi 2 yang lebih banyak ngurusin ekonomi, komisi 3 yang lebih banyak ngurusin tentang infrastruktur, dan yang keempat komisiku sekarang yang lebih mengurus tentang kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif di komisiku.
Itu berarti fungsinya apa? Legislatif ya? Ya. Jadi kalau di Indonesia kan ada 3 ya Mas, apa? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah itu bedanya apa Mas? Kalau legislatif kan wakil rakyat yang tugasnya mengawasi eksekutif lah. Itu di Dewan. Ya, eksekutif itu pemerintah. Kalau di sini Pak Wali lah. Kalau yudikatif kan lebih pada apa penegak hukum. Oh, hakim. Ya, hakim, jaksa, polisi. Jadi setiap ada perdebatan gampangannya atau topik yang kita menemukan ini nggak sesuai, maka pihak kejaksaan dan kepolisian yang akan mencari, mendetailkan, dan yang akan memutuskan adalah pihak hakim pengadilan. Berarti besok itu kita memilih bareng ya, legislatif sama eksekutif itu bareng ya? Aku enggak. Eksekutif tuh. Bahkan pindah memilih. Oh iya. Aku presiden aja, presiden aja aku. Berarti yang anggota dewan enggak? Enggak dong. Kan bukan daerah tuh Mas. Kecuali pulang. Kecuali pulang. Ini Kalimantan, Pak. Banyak Mas ya? Enggak, Pontianak. Singkawang sih. Kalau di Pontianak. Apa yang Singkawang itu? Ayo Mas. Gas. Mau cap gom ini, ayo ke sana ada. Iya. Pernah saya ketemu sama Bupati Singkawang itu. Wali kota. Ya, wali kota ya? Cai Cumi. Iya. Cai Cumi. Kan dia dari PDI juga? PDI, benar. Pernah ketemu. Ngobrol. Ya, anggota dewannya juga banyak yang keturunan Tionghoa. Jawa. Benar. Banyak kan di sana gitu. Banyak. Singkawang soalnya Mas. Singkawang. Mas, ngomong-ngomong soal tadi tuh Mas, FYP. Kalau sekarang kan menurutku yang paling berimpact banget di apalagi kampanye-kampanye sekarang kan ini ya, mainnya di sosial media gitu ya Mas. Gimana tuh cara teman-teman ini ngelihat info-info ini tuh miskom nggak sih gitu? Ini misinformasi nggak sih? Kayak ini bener nggak? Ini fakta apa bukan gitu? Ini hoax apa bukan kayak gitu? Sekarang kan gampang banget tuh orang kegiring sama apa yang disebar di sosmed, apalagi Twitter tuh Mas. Twitter kok tempatnya debat orang-orang yang kritis. Ada yang kritis, ada yang benar-benar kritis, ada yang sok kritis bahkan. Buzzer-buzzer juga banyak banget gitu Mas. Kira-kira apa nih tips dari kita biar melek dah? Agak sulit ya, karena menurutku ya kampanye ini sudah sangat dikuasai oleh sosial media. Betul-betul tahu siapa sih yang bermain di sosial media. Sehingga memang sosial media jadi salah satu ajang untuk pertempuran buzzer-buzzer itu. Iya. Mulai buzzer-buzzer bayaran sampai buzzer-buzzer militan. Iya. Dan memang sulit membedakan kok. Saya sering kok baca Twitter juga dan aduh ini mau diperjelas bagaimana. Iya. Nah yang saya sarankan dari teman-teman ya jangan hanya melihat sosmed aja. Jangan hanya lihat grup WA keluarga. Oke. Kacau sih Mas. Kacau sih itu. Itu paling parah ya. Iya, mana? Aduh. Parah. Kita mau ngomong ini bude, ini mau ngomong ini tante. Bisa pakai uang terus itu ya. Gak salah, mau leave grup juga bisa. Bener. Setuju aku itu Mas. Enggak. Saya udah bilang kalian one man one vote kan. Oke. Suara kalian sama nilainya. Nah, supaya maksimal, ya cari informasi yang sebaik-baiknya. Aku nggak bisa ngomong, gitu. Faktanya Twitter itu udah dunia yang tidak sama sekali tidak jelas. Wah, pusing aku Mas. Yang pertama, kedua, banyak influencer juga sudah mulai berafiliasi atau bener banget. Dan akhirnya followersnya jadi bingung juga. Yang ketiga, sudah banyak beberapa media yang menurutku sudah mulai berat sebelah. Benar. Ya, media. Nah, terus kita mau ikut siapa? Nah itu. Kita mau perbanyak ibadah, ternyata ada juga yang bermain di dunia itu. Susah. Jadi nggak punya itu ya, nggak punya clue khusus. Iya. Nggak punya clue khusus. Atau karena saya rasa siapapun yang kalian pilih, siapapun yang jadi presiden, ya tetap kayak gini-gini aja kok. Okay. Ya, nggak akan langsung kelihatan wah. Enggak itu impossible lah. Terus simpel aja lah. Misalnya tahun 2024 kan semua pemilihan daerah, Walkot, Bupati, Pilgub juga akan dilakukan tahun 2024. Siapapun nanti yang
jadi wali kota di tahun 2024, ya nggak akan ada perubahan yang signifikan kok sebenarnya. Ini hanya masalah style aja, sama kayak bola. Iya. Gitu. MU tetap MU gitu ya, terus pelatihnya mau gonta-ganti ya tetap busuk kayak udah. Iya. Nggak bisa berubah. Iya. Nggak usah bingung. Makanya mending yakin, cari sendiri, cari info yang pas. Kalau bisa ya baca buku. Kalau bisa, kalau mau buka berita itu ya buka koran. Koran. Ya, saya mau bilang, yang penting baca koran. Emang koran se-kredibel itu mas? Enggak juga ya, cuman berita yang paling jelas itu menurut saya adanya di koran. Kenapa? Karena koran itu satu, dia adalah media yang sudah terverifikasi akan berita itu harus kedua belah pihak. Kita mau bilang A jelek, pasti harus berimbang berita. Nah, kenapa saya bilang koran? Karena koran itu adalah yang akan dibahas topiknya itu terbatas. Hanya sebatas koran itu aja, 16 halaman, 14 halaman. Kita tinggal baca, ini topik apa sih yang menarik. Kemudian baru kita telah lebih dalam. Wah ini kok kayaknya kok nggak imbang beritanya. Kok kayaknya ini malah mendukung si A misalnya. Tapi kalau beritanya imbang, baca-baca aja. Ya kan? Udah ada klarifikasinya belum dari yang bersangkutan. Itu kan hanya ada di koran. Baru kalian baca berita-berita online. Sekarang berita online itu kalian bingung mau pakai keyword apa? Benar banget. Beritanya apa aja ada kok. Benar banget. Iya. Mau dari depan, dari belakang, ada semua. Iya. Baru kalian buka IG, baru Twitter. Tapi modal awalnya udah dapat duluan dari koran. Cari koran-koran yang paling kredibel lah saat ini. Itu jadi acuan. Sama nggak sih beritanya? Nyari di koran membandingkan nyari info yang lain gitu. Iya, tapi kan kalau anak muda kebalik. Ini udah kan. Yang pertama dibuka IG lambe duka. Kata tuh lah. ICS. Yang dibuka apa-apa dulu. Jangan kebalik. Baru ngecek di koran. Wah, di koran nih bohong nih. Gitu kan ada kebalik. Iya. Ketinggalan gitu. Iya. Enggak, kalau ada berita di Twitter yang kita anggap ini heboh banget ini. Tapi di koran nggak ada, ya kan kemungkinan besar ini berita nggak benar. Iya. Ya. Tapi kalau di koran ada, pasti ini. Udah ada di sana. Ini dia terlalu berat sebelah nggak, seimbang nggak? Oke. Ya sama misalnya kayak apa ya? Susah ya ini kalau ngomong paslon kan jadi dikira aku memihak. Iya. Tapi kita ambil contoh aja misalnya apa ya? Kemarin Pak Joko bilang boleh kampanye misalnya, hebohnya setengah mati, gitu kan. Terus kutipannya kalau nggak penuh juga jadi berubah total beritanya, ya. Terus kan, tapi kan simpel aja, Pak Jokowi waktu 2014 presiden mau maju lagi, berarti dia akan boleh kampanye maksudnya. Oke, oh iya logis. Kan simpel itu. Iya. Jadi kalau kampanye presiden boleh kampanye pasti boleh. Masalah cuti atau apa nggak tahu istilahnya, tapi nyatanya 2014 dia masih jadi presiden, dia mau maju untuk kedua kalinya. Dia kampanye. Sama kayak Pak SBY. Iya. 2 kali. Benar. Kampanye. Iya. Nah, sekarang tinggal kita buka lebih dalam yang betul bagaimana, keluar sampai ada pasal-pasal yang tidak jelas di Twitter, Iya. Kan kita yang bingung. Waduh, semrawut. Itu satu contoh aja yang mestinya udah itu kalau udah di grup WA, Aduh. Wah, pengennya segera mengakhiri aja. Capek banget aku mas. Aku sih berharap pusing mas. Selesai. Cepet tanggal 14 ya. Iya. Dan coblosan dan wis lah. Iya mas. Ya, habis itu dan healing. Iya. Event kerja lagi. Ini selain di medsos berantakan juga di ekonomi juga kayaknya ikut-ikutan. Pengusaha juga sih. Karyawannya ini kampanye. Iya. Karyawannya mungkin dukung Rono, dukung sini, dukung sana, gitu loh.
pengusahanya ya bingung, atau loh nanti didatangin caleg atau paslon suruh donatur, bantu dong kita mau kampanye, ya serba salah kan? Iya, semoga intinya selesai aja. Betul. Intinya cepat-cepat kelar lah. Dan ditanggapi dengan santai ya Mas ya, emang kayak pemilu sekarang ini ya Mas. Maksudnya nggak usah aku dukung ini harus ini gitu ya. Iya, ya itu yang harusnya orang-orang itu. Termasuk teman-teman kita kalau nongkrong. Oh iya. Jadi kalau mau ngomong politik, ya yang lucu-lucuan aja. Karena begitu salah satu teman kita sudah mulai, ya tadi loh, wah itu diskusi jadi tambah 1 jam. Kecil sih. Ngelihat kampanye sama diminum Mas. Sama traffic di tahun-tahun kemarin kayaknya tahun ini tuh nggak terlalu ini ya Mas. Nggak terlalu galak. Maksudku orang-orang pada ada yang udah sedikit melek gitu loh dibanding tahun-tahun kemarin. Soalnya sekarang tuh orang-orang ada sebagian yang udah nggak gampang digoreng gitu loh Mas. Iya. Iya kan? Iya. Udah agak sedikit melek dikit lah gitu. Mungkin itu bisa jadi impact bagus dari sosial media tadi Mas kayaknya Mas. Mudah-mudahnya seperti itu. Jadi kita berharap sih, aku sih berharap nanti di Minggu Tenang setelah tanggal 10 khususnya para caleg, para influencer, itu sudah melihat tenang ya ngomong bareng, ngumpul bareng, khususnya influencer lah ya. Kalau caleg kan mungkin belum lah, belum coblosan lah, jangan ya. Tapi kalau memang dia bukan bagian dari tim sukses, misalnya dia artis kayak atau penyanyi, nyanyi satu panggung deh. Kalau kemarin kalian si ACP kan mungkin karena profesionalisme. Kalau sekarang kita bikin konser besar, misalnya ya, kita nyanyi bareng. Ya misal Dewa, Seleng, terus Setelah Seven pas hari tenang manggung bareng, bingung sendiri tuh. Iya, ini udah siapa ya? Apa kita nih dia? Pemilihnya bingung sendiri tuh. Piye? Iya, seru ya. Seru itu gak sih? Dulu kacau banget sih Mas kalau dulu tuh. Kalau dulu kan memang dua ini ya, maksudnya dua galap banget. Orang-orang juga gampang banget digoreng. Tapi sekarang gampang kalau lu 0 berapa gitu, gua 0 sekian, ya gak apa-apa gitu. Udah gitu kan memang ketiga paslonnya kan memang punya gaya yang beda-beda banget. Style ya, kalau yang dulu kan hitam dan putih. Kalau sekarang kan kayak formasi 4-3-3, 4-4-2 atau 4-3-5-1 atau gitu. Beda aja. Kalau dulu kan yang di atas saja masih ketawa-ketawa, kita di bawah. Iya. Yang ributnya di bawah dan di grup WA itu. Oke, ngomong soal presiden nih Mas, milih siapa tahun ini? Presiden ya nanti kita lihat di bilik lah. 14 Februari berapa hari lagi sih? 2 minggu ya Mas? 2 minggu ini kan satu kan ya, 13 ini ya. Debat terakhir kapan ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4. Hari Minggu. Nah ini setelah debat. Ya, intinya kalau dari kita semoga dapat pemimpin yang baik gitu ya maksudnya. Kalau dari dia ya. Ya harapannya selalu gitu nggak sih Mas? Nyari yang baik nggak sih? Nggak, aku mau jujur aja sih, politik itu nggak ada yang suci ya. Nggak bisa 100% terbuka. Politik itu ya penuh dengan kompromi. Penuh ya. Jadi jangan berharap kalian milih terus nanti dia akan straight total. Susah ya? Susah. Enggak kamu deh. Kompromi itu selalu tentang, dan politik itu selalu tentang kompromi. Makanya saya selalu bilang kebijakan publik itu terjadi di ruang politik. Percuma kalian demo, percuma pengusaha itu hanya mengeluh masalah harga. Karena memang di Indonesia ya satu-satunya untuk mengubah kebijakan itu yang terjun ke politik. Mungkin ada yang bilang, wah pengusaha-pengusaha pada nyalon. Ya iya betul, ada betulnya juga. Kalau untuk memperkaya diri, oke itu salah. Tapi kalau untuk bikin regulasi yang jauh lebih mudah, kenapa enggak? Kalian bisa bayangin kalau investor-investor yang ada di Kalimantan misalnya, udah beli tanah, udah mau dibangun, kan mau ngurus izin aja udah kesulitan. Iya.
gimana kita mau bangun? Hanya masalah izin kita debat. Nah, tugas pemerintah itu kan maunya melindungi para investor itu. Makanya garis gambaran besarnya, kenapa sih negara-negara lain lebih terbuka? Ya kita bicara udah mau jadi pemain internasional kok. Ini pengusaha internasional mau naruh uang, wah Indonesia sulit, yang sulit negara lain, ya aku takut sana dong. Iya. Dan kita berharap jadi pemain besar di tahun 2045. Kalau kita masih kesulitan, kalau kita masih debat-debat yang nggak jelas gini, itu kan yang sulit. Mindset bro. It's all about mindset. Mindset sampah nggak usah ikut. Ya, tapi yang bisa diambil ngobrol kan yang muda-muda. Justru itu ya Mas ya? Iya, aku selalu bilang kok, kalau dulu guru kita itu adalah yang kita cari ilmunya itu dari orang tua kita, dari guru kita, dari ustadz kita. Gitu. Kalau sekarang kan guru kita itu sosmed, kita belajar dari TikTok kadang-kadang. Yang kedua, sekarang orang tua itu belajar dari anaknya kok, di hal-hal tertentu ya, nggak usah jauh-jauh lah, aplikasi-aplikasi online. Tanyanya kan sama anaknya, caranya beli gimana ini? Nah kan sekarang sudah mulai berubah. Nah sekarang kita berharap anak-anak muda itu bisa mengedukasi orang tuanya dari sini loh ya. Atau misalnya di grup WA ada berita hoax, ya tolong ditangkal dengan berita yang betul. Bukan cuma wah salah bude gitu loh. Nggak bisa, tapi juga bisa ditangkal pelan-pelan dengan informasi yang betul-betul ada. Nah kalau ini bisa terjadi, semua bisa menerima perbedaan, semua lihat gambaran utamanya, nggak masalah kok siapa yang kita pilih. Nah, ya nggak masalah semua siapa yang kita pilih ya. Jangan pilih semua ya. Karena suaranya nggak sama. Mas, ini dong Mas pesan buat teman-teman yang tahun kemarin golput aku. Biar tahun ini nggak golput lagi. Apa alasan harus memilih gitu ya? Kenapa kita harus memilih gitu? Tahun 2024 ya, khususnya tanggal 14 Februari kita berharap ya semua anak muda itu menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena 50% lebih adalah anak muda. Dan ketika nanti kalian memilih semua, kita bisa pastikan anak-anak muda yang akan menguasai dunia ini. Jadi jangan lupa untuk mencoblos. 14 Februari. Hati-hati lu Pak, hati-hati lu. Kita salah. Untung inget. Kalau nggak nanti kesin editor yang ngekat. Oke, itu dulu ya. Ada lagi musuh pagi Mas? Aman. Cukup ya. Oke. Itu dulu podcast kita hari ini, ngobrol kita hari ini bersama Mas Ginda. Alhamdulillah ya, aku lumayan terisi nih. Gitu. Setelah ngobrol-ngobrol, kayaknya udah sering-sering ngobrol sih Mas. Kapan kantor Mas? Aku mau main. Ngobrol-ngobrol di kantor gitu. Ngobrol-ngobrol di mana juga boleh ya? Kantornya. Oh iya. Berarti kemarin datang loh Mas ke yang persis. Ya itu apa nih dia? Nonton ya. Gokil. Yaudah, itu dulu. Kita minum-minum dulu. Semoga teman-teman juga teredukasi ya sama obrolan kita tadi. Kalau teman-teman suka, tolong boleh di like atau komen, atau ada yang nggak jelas mungkin boleh nanti langsung kita ngobrol-ngobrol di sini langsung sama Mas Ginda. Kita nongkrong-nongkrong di Solo. Kita di Solo. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.